Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yang berjudul tentang surat kredit berdokumen dalam negeri. Sebelum presentasi ini dimulai, perkenalkan lebih dahulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Nandita Ahmad Solihah, NPM 18133165, dan saya sendiri Widyadana Subianto, NPM 18133160, dan terakhir Septi Kusumaning Adi, NPM 18133141. Di sini saya akan membahas tentang pengertian surat kredit berdokumen dalam negeri. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang surat kredit berdokumentasi dalam negeri atau disebut juga dengan SKBDN adalah surat yang melakukan pembayaran kepada penerima atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Dengan demikian, bisa dikatakan bank sebagai lembaga perantara telah mengikatkan dalam perjanjian untuk melakukan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan transaksi perdagangan pihak ketiga. Slide selanjutnya di sini akan membahas tentang beberapa terminologi perdagangan dengan surat kredit berdokumentasi dalam negeri. Di sini berkaitan dengan transaksi perdagangan dengan menggunakan SKPDN, maka perlu dipahami beberapa terminologi, yaitu yang pertama, bank pembuka adalah bank yang menerbitkan SKPDN atas permintaan pemohon. Yang kedua, bank penerus adalah bank yang menerbitkan yang meneruskan SKPDN kepada penerima. Yang ketiga, bank tertunjuk adalah bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk dan melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi. Yang keempat, bank pengkonfirmasi adalah bank yang pengkonfirmasi SKPDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKPDN tersebut. Yang kelima, bank penegosiasi adalah bank yang melakukan negosiasi. Dan yang keenam, bank pembayar adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKPDN. Yang ketujuh, bank perembus adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran kepada bank pembayar. Yang ke-8, bank pengirim adalah bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKPDN kepada bank pembuka. Yang ke-9, bank pentransfer adalah bank yang atas permintaan penerima melaksanakan pengalihan SKPDN baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang ke-10, bank tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik kepadanya. Yang ke-11, bank pengaksep adalah bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKPDN. Yang ke-12, negosiasi adalah pengambil alihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran. Yang ke-13, pemohon adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKPDN kepada bank. Yang ke-14, penerima adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel SKPDN atau surat perjanjian lainnya yang berkaitan dengan SKPDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Yang ke-15, janji tertulis adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, SWIFT maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.
Yang terakhir adalah hari kerja perbankan. Di sini hari kerja bank yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kusumaningadi, NPM 141. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide selanjutnya yaitu berkaitan dengan mekanisme sederhana transaksi dengan SKBDN. Secara sederhana, hubungan antara issuing bank dengan paying bank dan para bank yang terlibat transaksi dapat digambarkan sebagai berikut di bawah. Nah, jadi pada angka 1 itu merupakan dealing antara pembeli dengan penjual atau pemohon SKBDN dan beneficiary. Lalu selanjutnya pembeli ini akan mengajukan SKBDN pada issuing bank atau bank penerbit. Lalu pada gambar yang ketiga ini menjelaskan issuing bank atau bank penerbit ini memberitahukan kepada paying bank bahwa SKBDN atas nama pemohon atau pembeli ini telah dibuka. Lalu pada nomor yang keempat, paying bank selanjutnya meneruskan ke pihak beneficiary atau penjual bahwa SKDBN telah dibuka. Lalu pada angka yang berikutnya, angka 5, penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan. Lalu pada yang nomor 6, bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank kepada pihak pembeli. Pada nomor 7, bank penerbit atau issuing bank memberitahukan kepada paying bank bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN. Lalu pada nomor 8, bank pembayar meneruskan kepada beneficiary dan melakukan negosiasi pembayaran. Nomor 9, beneficiary selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar atau paying bank. Pada nomor 10, bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. Untuk nomor 11, bank pembayar atau paying bank membebankan kepada pihak aplikan untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. Pada nomor 12, bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif. Yang terakhir pada nomor 13, bank pembayar atau paying bank melakukan pembayaran kepada beneficiary. Baik, pada slide selanjutnya yaitu penerbitan SKBDN. Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN adalah yang pertama, pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. Yang kedua, dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank perembus dapat berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. Yang keempat, dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa. Yang kelima, transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri. Yang keenam, surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. Yang ketujuh, SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Selanjutnya pada nomor 8, SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak hanya dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada, dan penerima. Jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. Nomor 10, dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas pemohon. Yang ke-11, dalam hal surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka atau red close.
bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. Yang ke-12, permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. Yang ke-13, bank hanya menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama jelas dan alamat pemohon, lalu nama jelas dan alamat penerima. Yang ketiga, nilai SKBDN. Yang keempat, syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi. Yang kelima, rincian dokumen seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan. Yang keenam, tanggal terakhir pengajuan dokumen. Ketujuh, tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi. Yang kedelapan, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN. Yang kesembilan, mohon maaf, media penerbitan SKBDN itu ada surat, telex, swift atau sarana lainnya. Yang ke-10 adalah uraian barang. Yang ke-11 ada tanggal terakhir pengiriman barang. Yang ke-12 ada tempat tujuan pengiriman barang. Dan yang terakhir, pernyataan tunjuk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN. Saya Nandita Ahmad Solika, NPM 165. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai surat kredit berdokumentasi dalam negeri. Di sini materinya itu ada akuntansi SKBDN. Pada prinsipnya, SKBDN tidak dapat dibatalkan kecuali ada persetujuan dari bank penerbit atau pembuka, bank pengkonfirmasi, dan penerima. Oleh karena itu, penerbitan SKBDN dapat berupa SKBDN yang dapat dibatalkan dan yang tidak dapat dibatalkan. SKBDN yang tidak dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat komitmen, sedangkan SKBDN yang dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat kontingensi. Sebagai komitmen, tidak dapat dibatalkan dan ada kepastian, sedangkan kontingensi memberi indikasi bahwa kelanjutan transaksi ini tergantung bank penerbit, bank pengkonfirmasi, dan penerima. Selanjutnya, pencatatan usance SKBDN. Usance SKBDN adalah SKBDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Pihak penerima tidak dapat menerima langsung pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli. Penerbit usance SKBDN umumnya disepakati jaminan kurang dari 100%. Dengan demikian, pihak aplikan harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau SKBDN efektif. Pengalihan SKBDN. SKBDN yang dapat dialihkan adalah SKBDN di mana penerima pertama berhak mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar, mengakses atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN. SKBDN hanya dapat dialihkan apabila di dalamnya secara tegas dicantumkan kata dapat dialihkan atau transferable. SKBDN hanya dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua. Pengalihan SKBDN akan berkonsekuensi bahwa nama dan alamat penerima pertama dapat diganti dengan nama dan alamat pemohon, kecuali SKBDN asli mewajibkan nama pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen selain faktur. Selain itu, juga bank dapat menerima faktur dan wesel yang telah diubah oleh penerima pertama berdasarkan faktur dan wesel dari penerima kedua sepanjang nilainya tidak melebihi dari SKBDN asli. Bank yang seharusnya menjadi pembayar atau paying bank, bila melakukan pengalihan SKBDN, maka akan menjadi bank pentransfer atau transferring bank, yaitu bank yang mengalihkan SKBDN atas dasar permintaan beneficiary. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.